Shalom, selamat malam. Dan saya mengucapkan selamat tahun baru buat kita semua. Ya, terima kasih teman-teman yang sudah bergabung malam hari ini. Oleh anugerah Tuhan kita bisa masuk di tahun yang baru, tahun 2022. Ada satu ayat yang seperti saya sampaikan kemarin juga, ayat yang sangat memberkati saya. Dan saya akan bagikan buat kita semua pada malam hari ini, yaitu dari Mazmur pasal yang ke-56 ayat yang keempat. Berkata demikian, waktu aku takut, aku ini percaya kepadamu. Nah, ayat ini adalah ungkapan dari Daud ya. Dan kalau kita pelajari di perikopnya, yaitu di Mazmur 56, di ayat 1 dikatakan itu adalah ungkapan atau miktam ya dari Daud. Nah, kalau miktam itu banyak yang menafsirkan itu semacam instrument term ya, atau musical term. Jadi istilah musik atau istilah instrumen istilah yang berlaku pada musik. Ya, ini bisa mungkin mengarah kepada nyanyian ya, atau seruan atau doa, atau short poem ya, puisi singkat yang Daud ungkapkan melalui Mazmur ini. Nah, jadi kondisi Daud waktu dia mengungkapkan bagian ini ya, dikatakan dia sedang ada di ketika orang Filistin menangkap dia di Gad. Jadi dia ditangkap di Gad oleh orang-orang Filistin, dan kita tahu bahwa orang-orang Filistin adalah musuh besar dari orang Israel. Tentu orang Filistin sangat membenci Daud, dan Daud juga pernah mengalahkan Goliat. Ya, dan kita melihat di sini seperti musuh itu sedang menyerang Daud gitu ya. Jadi dia dalam keadaan, kalau kita membaca ayat-ayat ini, di ayat 2 ada orang-orang menginjak-injak aku sepanjang hari, memerangi dan mengimpit aku. Ya, ayat 3, seteru-seteruku, musuh-musuhku menginjak-injak aku sepanjang hari. Bahkan banyak orang yang memerangi aku dengan sombong. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke 6 ya, sepanjang hari mereka mengacaukan perkaraku. Mereka senantiasa bermaksud jahat terhadap aku. Mereka mau menyerbu, mereka mengintip, mengamati langkahku seperti orang yang ingin merebut nyawaku. Jadi kalau kita lihat di sini, Daud ini dalam keadaan diserbu ya, diserang oleh musuh yang sangat banyak. Jadi seperti beruntun gitu ya. Musuh dan lawan-lawannya menyerang dan mencoba mengalahkan dan menghancurkan Daud. Nah, bukankah hari-hari ini juga kita sedang menghadapi masalah yang seperti itu ya? Ada banyak berita-berita duka, berita kehilangan di sekitar kita, dan ada banyak ketidakpastian juga yang sedang terjadi. Dan kalau kita pelajari dari Mazmur 56 ayat 4, nah di sini ada 4 kata yang penting kita mau belajar ya. Ada kata takut, ada kata waktu, dan ada kata percaya ya. Jadi di sini Daud katakan waktu aku takut ya. Jadi takut ini suatu reaksi yang wajar dalam setiap orang. Pasti kita ada takut ya, nggak mungkin kita bebas atau tidak pernah atau tidak merasa punya rasa takut sama sekali, nggak mungkin gitu ya. Dan di sini Daud ada rasa takut. Jadi kita belajar takut itu hal yang wajar. Tapi yang salah adalah kalau takut itu sampai melumpuhkan, sampai menghambat kemajuan kita. Jadi dikatakan waktu Daud ini takut, dia percaya kepada Tuhan. Dia percaya, dia menaruh iman kepercayaan dia kepada Tuhan. Bukan berarti waktu dia tidak takut, waktu dia aman, dia lupa sama Tuhan. Bukan. Tapi saat dia takut, dia semakin percaya kepada Tuhan, semakin mengandalkan Tuhan. Ya. Jadi kita melihat di sini
Daud adalah seorang yang walaupun takut dia tahu merespon yang benar, yaitu dia semakin percaya kepada Tuhan. Jadi tahun 2022 mungkin ada banyak kita yang gentar, ada banyak ketidakpastian ya, dan itu sedang mencoba menyerang dan juga menghambat dan melumpuhkan kita. Tapi mari kita belajar, ketika kita takut, kita belajar percaya kepada Tuhan. Dan kata yang penting kedua adalah kata waktu. Waktu adalah dalam bahasa Ibraninya adalah yom ya. Yom ini bisa artinya time atau waktu, when atau while, ketika sedang menghadapi suatu keadaan, kejadian ya, atau day ya, hari, 24-hour period ya, 24 jam dalam sehari itu adalah day. Jadi waktu aku takut dalam keseharian, ketika menghadapi musuh, ketika menghadapi rasa takut ya, detik, menit, jam, hari dalam keseharian menghadapi rasa takut. Jadi waktu aku takut. Jadi dalam keadaan waktu apapun, di sini Daud mengatakan waktu aku sedang diperhadapkan dengan tantangan, dengan ketakutan. Jadi aku datang kepada Tuhan, aku percaya kepada Tuhan. Nah, saya bacakan dalam New Living Translation berkata, "But when I am afraid, I will put my trust in you." Ya, ketika aku sedang takut, aku menaruh iman percayaku hanya kepada Tuhan. Dalam Webster Bible Translation berkata, "In the time when I am afraid, I will trust in thee." Jadi ketika waktu kita takut, mari kita menaruh iman dan kepercayaan kita semakin kuat lagi kepada Tuhan. Dan kata ketiga yang penting adalah kata percaya. Ya, dalam bahasa Ibrani menggunakan kata batah ya, dasar atau akar katanya batah. Dan ternyata batah ini artinya trust ya, percaya, secure, artinya confident, artinya bold, artinya safety. Jadi kalau saya bacakan dalam Literal Standard Version berkata demikian, "In the day I am afraid, I am confident toward you." Wow, ungkapan yang menarik dari Daud ya. Ketika di hari, di saat aku takut, aku confident toward you. Aku percaya, confident, menaruh percayaku hanya kepada Engkau. Jadi kata confidence tidak salah. Yang penting God's confidence ya. Confidence kita berasal daripada Tuhan. Bukan karena self confidence. Oh, aku bisa, aku mampu, aku punya skill, aku punya pengalaman. Tapi belajar dari Daud. Dia adalah seorang yang skillful, dia adalah seorang pahlawan, seorang yang punya pengalaman. Dia menghadapi beruang, dia menghadapi singa ya. Tapi dia pribadi yang tidak mengandalkan keadaan, dia tidak mengandalkan orang lain, dia tidak mengandalkan kehebatan, skill dia, pengalaman dia, tapi hanya mengandalkan dan percaya hanya kepada Tuhan. Ya, mari hari-hari ini jadikan Tuhan hanya sebagai satu-satunya sebagai source dalam hidup kita, the only source in our lives. Yang lain, pengalaman, fasilitas, dukungan orang lain itu adalah merupakan resources, itu tambahan dan pelengkap. Tapi hanya Tuhan satu-satunya source, sumber dalam hidup engkau dan saya. Ada amin. Dan ternyata kata batah ini ya artinya melekat, artinya lengket seperti lem. Jadi Daud berkata, ketika aku takut, aku percaya, aku nempel, aku bersandar, aku melekat kepada Dia. Dan saya dengar dari seorang hamba Tuhan mengatakan bahwa kata bata ini asal usulnya di Israel, kata ini merujuk kepada seni welding, ngelas ya. Kalau ngelas itu artinya tukang las itu dia akan menyambungkan ya dua metal disatukan dan dilas, welding ya, disatukan. Jadi misalnya kursi ya, atau meja
Nah, atau di stage panggung kita di FGCC itu rangkanya bawahnya itu adalah dari metal, dari rangka besi. Jadi tukang ngelas itu harus menyatukan besi-besi yang ada. Jadi waktu ngelas, tukang las itu memastikan bahwa sambungannya itu bebas dari minyak-minyak gitu ya, yang bisa menghambat untuk dua metal itu melebur gitu ya, disatukan. Jadi ingat, kepercayaan dan iman kita kepada Tuhan perlu murni. Ya, benar-benar kita percaya kepada Dia dengan segenap hati kita dan dengan kemurnian, dengan kesungguhan hati, dengan kecintaan yang mendalam hanya kepada Dia. Jadi dengan kemurnian, ya. Jadi ini yang saya mau sampaikan hari ini lewat Mazmur 56 ayat 4 ini. Dan secara khusus beberapa bulan ini saya berdoa dan mempersiapkan tema apa yang Tuhan taruh di hati saya khususnya untuk FGCC gitu ya di tahun 2022. Dan Tuhan menaruh kata rebuild and refocus di tahun 2022 ini. Rebuild, membangun kembali, dan kata refocus. Jadi sejak pandemik yang sudah hampir 2 tahun ini, ada begitu banyak orang yang terpuruk ya, banyak orang yang kehilangan, banyak orang yang sedih gitu ya, banyak orang yang seperti terpuruk, kehilangan, dan runtuh semangatnya. Dan saya merasa bahwa Tuhan mengingatkan kembali untuk mari kita mohon kekuatan daripada Tuhan untuk kembali memberikan kekuatan, semangat untuk kita rebuild, untuk kita membangun apa kehidupan kita. Mungkin membangun pelayanan, membangun hubungan-hubungan, membangun usaha yang mungkin runtuh. Jadi kita mau rebuild, kita punya semangat yang datang daripada Tuhan untuk membangun kembali. Dan perlu refocus, membangun kepada hal-hal yang esensi, hal-hal yang penting yang datang daripada Tuhan, bukan yang semau kita ya, bukan ukuran-ukuran yang menurut maunya kita, tapi biarlah menurut apa kata Tuhan itu ya. Jadi, dan saya pelajari bahwa dari sejarah bangsa Israel, saya banyak belajar di tahun ini, belajar tentang sejarah bagaimana bangsa Israel mulai dari kegemilangan mereka, khususnya mulai dari zaman Raja Daud, kemudian diteruskan oleh Raja Salomo. Bangsa Israel begitu hebat, begitu gilang gemilang, tapi kemudian menjadi terpecah gitu ya, menjadi 2 bagian, Israel Utara dan Israel Selatan di zaman Rehabeam dan Yerobeam. Kemudian tidak lama kemudian mulai diserbu oleh kerajaan Asyur, kemudian suku Yehuda, kerajaan Israel Selatan ditaklukkan oleh kerajaan Babilonia, dan mereka dibuang selama 70 tahun. Dan kemudian Tuhan memberikan kemurahan, mengizinkan bangsa Israel yang ada di pembuangan itu kembali ke Yerusalem untuk membangun tembok Yerusalem, untuk membangun kota-kota Yerusalem dan juga bait suci. Dan itulah nanti kita belajar di zaman Nehemia, Ezra, Zerubabel ya, di mana tembok Yerusalem, kota Yerusalem, bait suci itu dibangun kembali. Tapi ada yang menarik, saya bacakan dari Ezra pasal yang ketiga ayat yang kedua. Nah di sini menarik, ada ayatnya berbunyi demikian. Maka mulailah Yesua bin Yozadak beserta saudara-saudaranya para imam itu, dan Zerubabel bin Sealtiel beserta saudara-saudaranya membangun mezbah Allah Israel untuk mempersembahkan korban bakaran di atasnya sesuai dengan yang tertulis di dalam kitab Taurat Musa, abdi Allah. Jadi mereka fokus membangun mezbah. They began to rebuild the altar of the God of Israel. Jadi mereka mulai membangun mezbah di mana mereka bisa mempersembahkan korban. Dan kalau kita lihat di ayat yang ke-6 dari Ezra pasal 3, dikatakan sejak hari pertama bulan yang ke-7 mereka mulai mempersembahkan
korban bakaran kepada Tuhan, namun dasar bait suci Tuhan belum juga diletakkan. Sebelum dibangun kembali bait suci dasarnya, tetapi mereka memulai mempersembahkan korban bakaran. Mereka mendirikan mezbah. Jadi artinya Tuhan ingatkan di awal tahun ini, jadi sebelum kita memulai yang lain, mezbah itu perlu dibangun terlebih dahulu. Jadi bukan fokus kepada gedung, bukan fokus kepada hal-hal yang lain, tapi kiranya kita mau memperbaiki mezbahnya Tuhan menjadi dasar, menjadi permulaan dari segala sesuatu, memulai hari kita bersama dengan Tuhan, ya, untuk membangun mezbah. Apa itu mezbah? Yaitu doa-doa yang kita naikkan, korban pujian penyembahan yang kita naikkan kepada Tuhan, ucapan syukur kepada Tuhan, ya. Jadi tahun ini mari kita mulai libatkan Tuhan dalam segala hal, bangun mezbah, persembahkan hidup kita kepada Tuhan. Jadi tahun ini kalau kita mulai dengan huruf M gitu ya, ada banyak yang kata kerja yang kita bisa lakukan dalam membangun mezbah, dalam mengutamakan Tuhan, menjadikan Dia sebagai source yang terutama dalam hidup kita. Kita bisa memikirkan Dia setiap hari, ya. M, mengingat Dia, ya, melalui doa, merenungkan firman. M berikutnya mengucap syukur senantiasa, mengingat kebaikan Tuhan. Kita bisa menyembah Tuhan, worship. Mari kita membangun relationship, hubungan dengan Dia. Mari kita mempercakapkan tentang Dia, ya. Saling sharing, devotion tentang Tuhan, IG Live seperti ini, ya. Dan kita mau memikirkan, mempercakapkan tentang Tuhan. Kita mau menantikan Tuhan senantiasa. Kita mau menyadari kehadirannya setiap saat, setiap waktu, setiap keadaan, kapanpun, dimanapun, ya. Di gereja, saat komsel, saat sendirian, saat kerja, mari kita menyadari kehadirannya. Dan kita mau rajin menanyakan Dia, konsultasi dengan Dia, mencari Dia, mencari kehendaknya. Dan jangan lupa melibatkan Dia, ya, involve Him. Jadi mari kita ingat seperti Daud katakan dalam Mazmur 56 ayat yang keempat tadi, bahwa ketika aku takut, aku percaya kepadamu. Jadi mari kita semakin percaya, semakin melekat, semakin ngeblend, semakin melebur dengan Dia, semakin nempel dengan Dia, ya. Dan semakin kita percaya kepada Dia, libatkan Dia dalam segala hal. Bangun mezbah setiap hari dalam hidup kita. Dan saya percaya bahwa Tuhan akan menuntun kita, Tuhan yang setia akan membimbing kita, menyertai kita. Kalau di tahun yang lalu 2021 Tuhan sudah menyertai kita, kita bisa survive. Kita juga percaya bahwa tahun yang baru 2022 ini Tuhan akan menyertai dan melindungi kita. Ya, Dia tidak pernah membiarkan kita sendirian. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Mari libatkan Dia. Jadikan Dia yang terutama. Fear not, jangan takut, tetapi percaya saja kepada Dia senantiasa. Puji Tuhan, jadikan Dia sebagai the only source dalam hidup kita. Ada satu lagu yang saya mau kita sama-sama nyanyikan. Mungkin ada yang baru belajar lagu ini, tapi lagu ini mengatakan, sebab aku percaya, bukan karena melihat, tapi karena firman Tuhan. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Mari sama-sama katakan, sebab aku percaya. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat,
karena firman-Mu tiada pernah berubah, tiada pernah berubah. Terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu, kami boleh masuk di tahun yang baru. Semuanya karena anugerah-Mu, karena kebaikan-Mu Tuhan. Ajar kami percaya walaupun kami tidak melihat. Ajar kami percaya akan kasih-Mu, akan kebaikan-Mu, akan rencana-Mu, akan hati-Mu yang sungguh mengasihi kami. Karena Engkau adalah Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami Tuhan. Dan kami mau memuji menyembah Engkau, sebab Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Mari sama-sama angkat pujian. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu. Sekarang ku memuji-Mu, Allah yang setia, yang tak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Mu. Sekarang ku menyembah-Mu, Allah yang mulia, sempurnakan segenap hidupku agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu, agar indah bagi-Mu. Benar Tuhan, kami memuji, kami menyembah Engkau Tuhan, karena Engkau Allah yang setia, yang tidak pernah meninggalkan kami. Berkati umat-Mu Tuhan, anak-anak-Mu, semua yang mengikuti secara online maupun yang akan mendengarkan rekamannya. Kami serahkan kehidupan kami Tuhan. Mari aku berdoa Tuhan, setiap yang kehilangan semangat, bangkitkan kembali, untuk rebuild kembali, untuk boleh refocus kembali di tahun yang baru ini. Dan biarlah Tuhan, saat kami takut Tuhan, ajar kami percaya. We put our trust in You Jesus. We put our confidence in You Jesus. Engkau adalah the only source, sumber satu-satunya. Tidak ada yang lain, hanya Engkau satu-satunya sumber yang kami percaya, yang kami andalkan Tuhan. Mari Tuhan, berikan kekuatan untuk kami membangun dari reruntuhan, untuk membangun kembali setiap area dalam kehidupan kami. Dan terutama Tuhan, di awal tahun ini kami mau membangun mezbah Tuhan, melalui doa persekutuan kami dengan Engkau, lewat penyembahan kami, ucapan syukur kami, ibadah kami di hadapan Engkau. Terima kasih Tuhan. Hamba ucap syukur buat semua yang hadir ini Tuhan. Biarlah berkat-Mu dicurahkan dalam setiap kami. Biarlah Tuhan, damai sejahtera yang melimpah dari Allah Bapa, keselamatan dan kasih sayang dari Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan, pertolongan, kuat kuasa daripada Allah Roh Kudus menyertai kita semua mulai malam hari ini, seterusnya selama-lamanya sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kedua kali. Mari setiap kita yang sudah diberkati, yang siap untuk menjadi berkat, yang mau beraktivitas atau yang mau istirahat, mari semua kita sama-sama katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih yang sudah bergabung. Dan ada pengumuman nanti Selasa ini, khusus untuk Selasa ini IG Live kita liburkan ya, karena ada kesibukan ya, banyak yang liburan dan sebagainya. Dan minggu berikutnya kita akan mulai kembali IG Live-nya ya. Oke, dan untuk ibadah besok ya, jangan lupa ibadah minggu yang pertama
di tahun yang baru. Saya akan menyampaikan topik tentang rencana atau plans ya. Dan kata P dari kata plans ini huruf P yaitu purpose ya. Saya akan mengajarkan dan khotbah tentang purpose, yaitu purpose yang benar dimulai dari saat kita follow Jesus ya. Saya akan sampaikan dari Yohanes 21. Oke, ibadah kita akan dimulai di FGCC dimulai jam 10 pagi ya, besok hari Minggu. Dan teman-teman jangan lupa untuk besok beribadah di gereja masing-masing ya, di lokasimu kalau yang di Jakarta dan sebagainya. Dan boleh juga mengikuti ibadah FGCC besok secara online. Dan tanggal 9 baru kita akan mulai lagi secara onsite. Demikian teman-teman, terima kasih semuanya. Selamat tahun baru buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati ya. Bye-bye.